Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki, kesehatan, serta keberkahan umur. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat doa fadilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebuah kisah nyata penuh hikmah yang dialami Nabi Yunus alaihi salam. Dikisahkan Nabi Yunus adalah seorang nabi dari kerajaan Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 139 sampai 148 menceritakan tentang Nabi Yunus yang merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya beliau pun meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah dan sedih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Yunus berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa. Ninawa adalah wilayah di Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka. Mereka melakukan ritual menyembah berhala dan mereka tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus alaihissalam, yang mana menurut mereka ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan tradisi mereka. Setelah beberapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara telah dilakukan untuk menasehati kaum Ninawa, namun mereka tetap saja menghina Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam mulai putus asa, marah dan kecewa terhadap kaum Ninawa. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi kaum Ninawa yang keras kepala. Nabi Yunus kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diutus ke tempat kaum yang lain. Dan akhirnya Nabi Yunus pun memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa. Ketika Nabi Yunus pergi, dalam seketika cuaca yang cerah berubah menjadi gelap. Kaum Ninawa keluar dari rumahnya, mereka bersujud dan mulai menyadari akan kesalahannya. Kemudian Allah tidak menurunkan azab kepada penduduk negeri Ninawa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98, yang artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.
Nabi Yunus yang pergi telah berjalan cukup jauh. Di sana Nabi Yunus melihat kapal yang akan berlayar. Kemudian Nabi Yunus pun ikut ke dalam rombongan kapal yang akan berlayar itu. Ketika berada di tengah lautan, dengan seketika angin bertiup kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Badai besar membuat kapal yang ditumpangi tidak terkendali. Nabi Yunus pun mengajak seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahkoda kapal akhirnya mengambil keputusan untuk mengurangi barang-barang yang ada dalam kapal agar kapal tidak tenggelam. Mereka pun mengeluarkan barang dan menjatuhkannya ke laut. Setelah itu kapal masih saja tidak stabil, dan nahkoda pun akhirnya memutuskan agar mengurangi jumlah penumpang. Nahkoda kapal memutuskan untuk dilakukan undian untuk menentukan orang yang akan dilempar ke laut. Para penumpang kapal termasuk Nabi Yunus melakukan undian, dan ternyata nama yang keluar dari undian tersebut adalah nama Nabi Yunus. Hingga dilakukan 3 kali undian, tetap saja nama yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus pun menceburkan diri ke laut. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke laut, tidak lama muncul seekor ikan paus yang siap menelan beliau, dan akhirnya beliau pun ditelan oleh ikan paus yang sangat besar. Saat membuka mata, Nabi Yunus hanya merasakan kegelapan dan perasaan bersalah telah meninggalkan kaumnya. Dan kemudian Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Berikut doa Nabi Yunus alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihannya. Ikan yang menelan Nabi Yunus pun melemparkan Nabi Yunus pada daratan yang tandus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Nabi Yunus yang dikisahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 88, yang artinya,
maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedudukan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan lemah dan sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tanaman di dekatnya, dan Nabi Yunus pun kembali sehat. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 145 sampai 146, yang artinya, kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Begitulah cerita atau kisah nyata dari doa Nabi Yunus alaihissalam. Bacalah doa tersebut minimal 100 kali setelah sholat fardu, lebih-lebih setelah sholat tahajud pada malam hari atau sepertiga malam. Dengan Anda rajin membaca dan mengamalkannya, insya Allah semua hajat sahabat doa fadilah dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat doa dan fadilah sudah menonton video terbaru kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat doa fadilah tahu video terbaru kami. Dan yang sudah like dan subscribe, saya doakan panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.